Sekarang ini, gampang banget nyari informasi soal otomotif di media sosial. Tapi saking gampangnya, kadang kita suka menelan mentah-mentah informasi yang ada. Contohnya mitos pakai minyak goreng buat gantiin oli biar tarikan mesin lebih enteng dan bersih. Kayaknya ini perlu banget diluruskan. Minyak goreng itu nggak punya kandungan deterjen. Terus suhu kerjanya juga lumayan rendah. Padahal oli motor rata-rata punya titik didih tinggi, bisa sampai 220 derajat Celcius. Beda sama minyak goreng yang titik didihnya jauh di bawah itu. Kalau dipaksa dipakai di dalam mesin buat jangka waktu sebulan aja, minyak gorengnya bakal menguap dan nggak bisa lagi ngelindungin gesekan antar komponen. Terus, gimana kalau buat flushing atau bersihin kerak mesin? Ya sama aja, buat merontokkan kerak itu butuh deterjen. Dan minyak goreng jelas nggak punya itu. Ditambah lagi menurut para ahli, sisa minyak goreng yang tertinggal di dalam mesin malah bisa merusak kandungan oli yang baru. Tapi ya sudahlah, urusan pakai minyak goreng ini kembali ke kepercayaan masing-masing aja. Di luar urusan minyak goreng tadi sebenarnya ada hal lain yang lebih krusial buat dibahas. Makanya kali ini kita bakal ngebahas 5 kebiasaan konyol yang sering dianggap normal. Padahal aslinya bisa bikin motor kamu cepat rusak. Pertama, kebiasaan ngisi oli ngelewatin batas kapasitas. Buat kamu yang motornya udah berumur lebih dari 3-5 tahun, masalah oli gampang habis atau sering disebut vampir oli mungkin udah jadi makanan sehari-hari. Baru aja diisi, 3 hari kemudian udah minta tambah lagi. Gara-gara capek nuang terus, akhirnya muncul ide jenius buat masukin oli sekalian banyak biar kalau menguap nanti posisinya pas di batas maksimal lagi. Kedengarannya sih masuk akal biar nggak repot, tapi ini bukan solusi yang tepat. Motor yang udah jadi vampir oli itu biasanya karena komponen mesinnya udah ada yang aus, kayak ring piston dan seal clamp yang mulai renggang. Kalau kamu paksa ngisi oli melebihi kapasitas, kelebihan oli itu bakal terkocok oleh kruk as dan bikin tekanan hidrolik di dalam ruang mesin jadi tinggi banget. Tekanan ini bakal memaksa oli menerobos masuk ke ruang bakar lewat ring piston yang udah lemah tadi. Ujung-ujungnya, oli nggak cuma habis karena menguap, tapi juga ikut terbakar, yang bikin motor kamu malah makin boros oli. Nah, kalau di mesin yang masih normal gimana? Efeknya oli bakal berbusa. Kalau udah berbusa, daya lumasnya bakal turun drastis. Belum lagi kelebihan tekanan ini bisa bikin seal mesin jebol. Intinya, kalau takaran mesin kamu 800 mili, ya isi 800 mili aja. Jangan ngide diisi sampai 1 liter. Kedua, hobi geber-geber motor pas lagi di standar 2. Habis cuci motor, ganti oli. Atau sekadar pengen pamer. Banyak yang suka geber motor sampai mentok limit. Di bengkel umum juga, sering banget kejadian habis servis motornya malah digeber-geber dengan alasan buat merontokkan kotoran. Tapi awas, kebiasaan ini malah bahaya banget buat mesin, karena bisa memicu overheat yang berujung mesin jebol atau piston macet. Kenapa bisa macet? Karena saat panas berlebih, piston bakal lebih cepat memuai ketimbang dinding silindernya. Selain itu, keseringan geber di standar 2 juga bisa merusak kualitas oli karena olinya menerima suhu kelewat panas dari yang semestinya. Jadi mending kurang-kurangin deh kebiasaan ini, daripada nantinya nyesel dan harus turun mesin. Ketiga, sering beli bensin eceran yang ditaruh di botol. Biasanya alasannya karena malas antre panjang di pom bensin atau pas lagi kepepet. Tapi coba perhatiin alurnya. Penjual bensin eceran biasanya kulakan pakai motor yang tangkinya dimodifikasi, terus dituang lagi ke jerigen. Proses pindah-pindah ini bikin kualitas bensin turun, terutama nilai oktannya. Bensin itu punya senyawa ringan yang gampang banget menguap. Waktu bensin terkocok di tangki selama perjalanan dan dituang lewat corong ke ruang terbuka, senyawa penjaga oktan ini bakal terbang ke udara, sehingga kualitas pembakarannya jadi nggak maksimal. Belum lagi kalau tangki motor si penjualnya karatan, kotorannya bisa ikut terlarut dan bikin mesin motor kamu ikutan kotor. Masalah ini makin parah kalau bensinnya dijual pakai botol. Botol bensin eceran biasanya dipajang di luar warung, kena panas siang dan dingin malam. Perubahan suhu ini bikin embun muncul di dalam botol. Jadinya bensin kecampur air. Kalau air ini masuk ke motor, sistem injeksi bisa mampet. Parahnya lagi, bensin yang kelamaan diam di botol itu hitungannya udah jadi bensin basi karena sifat mudah menguapnya berkurang jauh. Jadi pembakarannya nggak bakal sempurna di ruang bakar. Sebisa mungkin mending beli di pom bensin resmi aja. Kecuali kalau emang udah darurat banget. Keempat, kebiasaan bawa motor dengan indikator bensin dibiarin nyaris kosong. Penyakitnya antara lagi nggak bawa uang atau emang malas ngantre. Jadinya hobi banget nunda isi bensin. Padahal, kalau kamu sering maksa motor jalan dengan tangki yang isinya tinggal tetesan terakhir, fuel pump atau pompa bensin motor kamu bisa cepat rusak.
Pompa bensin ini didesain buat selalu terendam bahan bakar, karena bensin itu juga berfungsi sebagai pendingin alaminya. Waktu kerja, komponen ini muter kencang dan ngasilin panas. Kalau pompanya jarang kerendam bensin, ia otomatis bakal gampang overheat. Selain itu, karena bensinnya tinggal sedikit, pompa bakal terus-terusan nyedot dari dasar tangki yang isinya tumpukan endapan kotoran atau partikel karat. Kalau kotoran ini kesedot, pompa bisa mampet. Daripada harus keluar uang banyak buat ganti fuel pumping yang harganya lumayan mahal. Mending biasakan rutin isi bensin sebelum tangki benar-benar kering. Toh bensinnya juga bakal kepakai terus. Kelima atau yang terakhir, nyiram piringan rem cakram yang lagi panas pakai air. Kejadiannya sering banget pas habis melewati jalan turunan panjang. Karena takut rem blong gara-gara kepanasan, kita kadang ragu buat lanjut jalan. Kekhawatiran itu emang bener. Rem yang kelewat panas memang bisa blong. Tapi karena malas nunggu sampai cakramnya dingin sendiri, kadang muncul ide instan buat nyiram pakai air. Tolong jangan dilakuin. Karena perubahan suhu yang terlalu mendadak ini bisa bikin piringan cakram melengkung atau bahkan retak rambut. Nggak cuman itu, hal ini juga bisa merusak kampas rem dan bikin seal karet kaliper jebol. Memang rusaknya nggak langsung seketika, tapi kalau kebiasaan ini sering kamu lakuin, lambat laun komponen rem pasti hancur. Kalau emang rem kerasa udah kepanasan banget, mending santai dulu. Nepi buat istirahat ngopi di pinggir jalan. Tunggu suhunya turun alami baru lanjut lagi perjalanannya. Selain lebih aman buat keselamatan, motor kamu juga jadi jauh lebih awet.